Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini dari Kementerian Agama ya. Ini slogan Kementerian Agama, itu moderasi beragama. Dan ini juga menjadi satu hal yang belakangan tahun terakhir ini sangat dikampanyekan, disiarkan ya, oleh Kementerian Agama. Dan ini juga satu indikasi bahwa memang munculnya paham atau beredarnya paham radikalisme itu memang perlu dibendung ya. Tidak sembarang orang mengaku dirinya toleran atau moderat karena semua itu ada parameternya. Nah, dari Kementerian Agama ya, ini ada 4 ya parameter daripada moderasi beragama. Coba nanti kita bahas ya satu persatu. Ini Kementerian Agama tengah mendorong penguatan moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Moderasi beragama kunci terciptanya toleransi dan kerukunan. Jadi tawasud ya, istilahnya itu tawasud, bersikap tengah-tengah, tidak terlalu ke kiri, juga tidak terlalu ke kanan ya. Nah, tanda perilaku moderat ini ada 4, yaitu pertama cinta tanah air. Cinta tanah air tentu dengan dasar Undang-Undang 45 Pancasila gitu. Jadi tidak ditafsirkan sembarangan. Jadi semuanya ada sejarahnya, semuanya ada pakemnya. Jadi kalau misalnya orang mengaku cinta tanah air, ketika dia ditanya menerima atau menolak Pancasila, dia jawabnya masih ragu-ragu, itu artinya dia sedang ada sesuatu di situ ya, atau menganggap Pancasila itu tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga harus diganti dan sebagainya. Nah, itu sedang ada masalah di situ. Karena mereka berpikir bahwa Islam itu bertentangan dengan negara. Ya, mereka tidak berpikir bahwa supaya Islam itu bisa berjalan maka negara itu harus dijaga kan gitu. Nah, orang-orang yang moderat akan berpikir bahwa negara itu harus dijaga supaya proses keberagamaan seseorang atau masyarakat itu bisa aman dan nyaman. Kalau negaranya itu sudah terjamin, terjaga, maka akan otomatis agama juga aman. Nah, kita perlu belajar dari kasus-kasus ya di Timur Tengah misalnya. Kalau orang itu teriak saling ingin mengunggulkan tafsir agamanya sendiri, yang terjadi adalah perpecahan, pertengkaran ya. Orang merasa tafsir agamanya paling benar. Maka kita memerlukan suatu jalan moderat, jalan tengah, dan ini sudah diawali oleh para pendahulu ya, pejuang kemerdekaan ya. Mereka telah merumuskan satu dasar bagi Indonesia, yang mana di situ ada Pancasila, ada undang-undang ya. Kita tinggal menjaga, sebenarnya tinggal menjaga itu saja. Jadi tidak perlu di otak-atik lagi ya, kecuali dalam forum diskusi ilmiah ya, itu tidak masalah. Kita akan perbanyak perspektif di situ nanti, bukan dalam rangka untuk mengobrak-abrik tatanan yang sudah ada, karena itu efeknya akan memecah belah ya. Kalau Anda lihat di YouTube ya, benih-benih itu sudah ada sebenarnya. Kalau dulu sebelum ada YouTube kan mungkin kita hanya membaca bukunya atau cerita dari orang lain ya. Sekarang orang-orang yang mengaku dirinya paling beragama, dirinya paling apa ya istilahnya, merasa paling benar tafsirnya, itu di YouTube itu sudah ada ya. Itulah benih-benih daripada radikalisme itu. Ternyata memang faktanya ya ada betul itu. Dan kita sekarang bisa menyaksikan bagaimana gestur, bagaimana kata-kata ya, atau orang-orang yang sejatinya dia tidak menerima konsep cinta tanah air yang berdasarkan Pancasila, undang-undang ya, yang mana semua itu tidak lepas dari perjuangan para pendiri bangsa dulu, para ulama
ya kan, para kiai, para santri yang mereka sudah terlebih dahulu menempati Indonesia sebelum kita ini. Kemudian yang kedua yaitu punya toleransi yang tinggi. Bukan hanya toleransi tapi toleransi yang tinggi. Nah, kalau toleransi yang paling pasif itu paling ya terserah ente kita kan gitu. Tapi kalau toleransi yang tinggi itu ya kalau perlu bahkan pada sampai pada level ucapan selamat terhadap orang yang sedang merayakan keyakinannya, perbedaannya itu, selama itu tidak mengganggu pihak-pihak yang lain. Jadi toleransinya tinggi. Toleransi tidak harus dengan mendukung apa yang menjadi keyakinan orang lain, tetapi kita cukup memahami bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya juga kita melakukannya. Artinya ketika orang lain itu memiliki keyakinan, mereka yakin bahwa mereka itu benar, dan kita juga punya keyakinan, kita yakin juga bahwa keyakinan kita adalah juga benar. Jadi sama-sama orang itu meyakini, semua orang itu meyakini kebenaran yang dia sedang jalankan itu. Terus anti kekerasan. Kekerasan bisa kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Ya. Dan ini bisa menjangkiti siapa saja. Radikalisme yang merasa dirinya paling Islam, yang merasa dirinya paling benar, atau radikalisme yang merasa dirinya paling NKRI, paling segalanya, yaitu bisa terjebak pada kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Jadi begitu orang itu kebacut ngegas gitu kan, dia akan cenderung untuk menuduh kelompok lain yang meskipun tuduhan itu tidak benar. Ya. Terus kemudian yang nomor 4 yaitu akomodatif terhadap budaya lokal. Ya. Kita tahu bahwa tersebarnya Islam di Indonesia itu karena jasanya para wali, dan mereka menyebarkan Islam tidak dengan kekerasan, tidak dengan peperangan, tapi justru sangat akomodatif terhadap budaya lokal, bisa sangat menyatu. Kalau di Jawa ini kan orang cenderung dengan adanya tembang ya. Tembang itu ya lagu-lagu yang ada syairnya, yang punya makna. Nah, itu kemudian didekati oleh Wali Songo, didekati oleh Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, bahkan Sunan Bonang membuat alat musik yang namanya bonang. Ya, Sunan Kalijogo juga pandai memainkan wayang. Nah, itu sangat akomodatif. Jadi tidak memposisikan agama dan budaya itu secara versus secara berhadapan-hadapan atau apa ya, menganggap bahwa budaya itu sesuatu yang harus ditinggalkan karena tidak ada dalil agamanya. Ya tidak seperti itu. Karena kalau pemahamannya seperti itu, maka pasti akan sulit untuk membaur. Agama akan sulit diterima oleh masyarakat apabila tafsirnya itu cenderung menganggap kebudayaan sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan karena tidak ada dalil dari teks agama. Ya kalau kita cari dalil teks agama ya memang ya di mana, wong misalnya katakanlah Islam. Ya, awal mula Nabi Muhammad menyebarkan Islam kan di Mekah, Madinah, kan di situ tidak ada wayang, tidak ada kebudayaan yang ada di Indonesia itu tidak ada di Arab. Lah bagaimana kita mau mencari dalilnya? Tentu kan tidak ada. Nah, makanya kita gunakan dalil-dalil berupa kias gitu, tidak hanya dalil yang sifatnya itu tekstual. Kalau tekstual itu potensi perpecahannya akan sangat tinggi sekali. Orang menjadi nalarnya sempit, dangkal, ya, melihat orang lain itu sebagai pihak yang selalu salah dan kelompoknya sebagai pihak yang selalu benar. Ya, jadi itu benih-benih penyakit ekstremisme atau berlebihan ya, berlebihan ke kiri, berlebihan ke kanan. Maka perlulah kita memahami hal seperti ini. Moderasi itu penting supaya dalam beragama kita tidak terlalu ngotot, tidak membuat masalah dalam masalah, tidak menjadi biang kerok perpecahan, tidak menjadi biang kerok keributan. Apalagi ini mendekati musim
pemilu tahun 2024 nanti ya. Kita perlu untuk menjadi penyeimbang ya, menjadi penengah, tidak terombang-ambing oleh kekuatan politik praktis manapun ya, selalu menuju kesejatian. Kalau di Ma'iyah itu yang dicarikan kesejatian, ya kan. Kekerasan bisa verbal, bisa fisik, yang ditunjukkan kepada individu tertentu ya. Oke, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.